Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk belajar agama hari ini? Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang iman, Islam, dan ihsan. Materi tentang iman, Islam, dan ihsan pasti sudah pernah kalian pelajari. Untuk mengingat kembali materi tentang iman, Islam, dan ihsan, mari kita simak video berikut. Oke, pembahasan yang akan kita bahas pertama adalah iman. Sebelumnya, apa itu iman? Iman dalam bahasa Arab berarti amanah, yang artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman adalah mengungkapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan hati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan segala sesuatu, baik berupa perkataan, hati, maupun perbuatan. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman kepada asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna sesuai agung yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya serta tunduk dan patuh mentaatinya. Allah telah membebankan kepada mereka berbagai tugas. Rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab. Allah yang Maha Agung dan Mulia telah menurunkan kepada Rasul-Nya kitab-kitab yang mengandung petunjuk dan kebaikan. Di antaranya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada Rasul-Nya. Allah telah memutus kepada makhluknya para Rasul. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu adalah manusia biasa, tidak memiliki sedikit pun ketuhanan. Mereka adalah makhluk Allah yang dimuliakan dengan kerasulannya. Rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Hari akhir yang dimaksud adalah hari kiamat, di mana pada hari kiamat tidak ada hari lagi setelahnya. Ketika Allah membangkitkan manusia dalam keadaan hidup untuk kekal di tempat yang penuh kenikmatan ataupun di tempat yang penuh kesiksaan yang sangat pedih. Rukun iman yang keenam yaitu takdir atau ketentuan Allah. Takdir artinya beriman bahwasanya Allah telah mentakdirkan semua yang ada dan menciptakan seluruh makhluk hidup sesuai dengan ilmunya terdahulu dan menurut kebijaksanaannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Islam. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan Islam itu? Dalam bahasa Arab, Islam berasal dari kata aslama, yang artinya patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan Islam secara istilah adalah agama yang mengemban misi keselamatan dunia dan akhirat, kesejahteraan lahir batin bagi seluruh umat manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah tunduk dan taat kepada perintah Allah dan larangannya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yaitu menyatakan kalimat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam yang kedua yaitu adalah sholat, di mana kita melakukan ibadah sholat 5 waktu. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, yaitu memberikan 2,5% dari uang simpanan untuk orang yang membutuhkan. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa.
berpuasa dan mengendalikan diri di bulan suci Ramadan. Dan rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji, adalah pergi beribadah ke tanah suci bagi mereka yang mampu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ihsan. Apa yang kalian ketahui tentang ihsan? Dalam bahasa Arab, ihsan berasal dari kata hasanah yuhsinu yang artinya berbuat baik. Bentuk masdanya adalah ihsanam, kebaikan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak mendapatkan ihsan adalah yang pertama, orang tua. Terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Yang kedua adalah kerabat karib. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Syaikani dan Abu Dawud. Yang ketiga adalah anak yatim. Yang keempat, tetangga dekat, tetangga jauh, serta teman sejawat. Yang kelima, ibnu sabil dan hamba sahaya. Dan yang keenam adalah binatang. Pembahasan berikutnya adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ada yang tahu gak sih kira-kira apa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Jadi, hubungan iman, Islam, dan ihsan yaitu merupakan unsur agama yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, yaitu sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, iman, Islam, dan ihsan juga diibaratkan seperti segitiga sama sisi loh, di mana sisi satu dengan yang lainnya saling berikatan erat. Jadi segitiga tersebut tidak akan terbentuk jika ketiga sisinya tidak saling berikatan. Jadi manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan memiliki keterkaitan yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3 dan Quran Surat Ali Imran ayat 19. Pada ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa iman merupakan keyakinan yang membuat seseorang berislam dan menyerahkan sepenuh hati kepada Allah dengan menjalankan syariat dan meninggalkan segala larangannya. Pembahasan berikutnya adalah perbedaan iman, Islam, dan ihsan. Apa aja sih perbedaan dari iman, Islam, dan juga ihsan? Perbedaan dari iman, Islam, dan ihsan adalah iman lebih mendekankan identitas masing-masing, sedangkan Islam adalah sikap untuk berbuat dan beramal. Jika ihsan adalah pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Iman dan Islam jika disebutkan bersama, yaitu iman perbuatan yang nampak, sedangkan Islam adalah perbuatan yang tidak nampak, dan ruang lingkup ihsan itu lebih luas. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu keutamaan dari iman, Islam, dan juga ihsan. Apa sih keutamaan dari iman, Islam, dan ihsan ini? Keutamaan dari iman, Islam, dan ihsan adalah akan diberikan surga oleh Allah sebagaimana yang telah dijanjikan. Nah, itu dia materi dari iman, Islam, dan ihsan yang kita pelajari. Mudah kan? Terima kasih ya sudah belajar agama hari ini. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.